Baiklah, selamat pagi semua anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan Bapak Besiret MPD dalam membahas materi kita berikutnya, yaitu materi PKN di kelas 9 ini. Sebelum kita membahas materi kita berikutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita sebelumnya atau materi yang sudah kita bahas minggu lewat, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah agar siswa dapat menjelaskan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita melanjutkan membahas materi berikutnya, sekarang Bapak akan buat ujian pretest atau soal-soal uji coba untuk kamu kerjakan. Kerjakanlah pretest ini selama 5 menit. Anak-anak kami sekalian, tadi kamu telah selesai mengerjakan soal-soal uji coba atau soal-soal pretest yang terdiri dari 2 soal. Untuk itu, Bapak menghimbau, coba kamu baca buku bacaan PKN kelas 9 dari halaman 19 sampai 25. Bapak kasih waktu kamu untuk membaca bukumu masing-masing, yaitu 5 sampai 10 menit. Selamat membaca. Sekarang, coba kamu dengarkan, perhatikan dan simak mengenai penjelasan materi kita hari ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Masih ingatkah kalian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila? Sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Masing-masing sila Pancasila tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Tata urutan Pancasila memiliki makna saling dijiwai dan menjiwai oleh sila-sila sebelumnya dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan Pancasila tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna Pancasila sebagai satu kesatuan. 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Demokrasi yang negara kita kembangkan adalah demokrasi Pancasila. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga yang sudah ada dalam masyarakat. Menciptakan lembaga baru atau mencontoh lembaga negara dari negara lain. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lembaga negara baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan pembangunan di bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yang disebut sebagai landasan ideal atau ideal. Sedangkan landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 33. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat Indonesia maupun sebagai bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam masyarakat saat ini,
sudah ada dikenal adanya bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan lain-lain. Sesuai lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 3. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara dan diwariskan kepada generasi muda. Demikian juga nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat bekerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan sikap feodal, sikap eksklusif, dan paham kedaerahan yang sempit, serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Usaha pertahanan dan keamanan negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dan kedua pasal di atas menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara serta pertahanan dan keamanan negara. Dari uraian di atas memperjelas dan membuktikan kepada kita bahwa Pancasila mampu menampung dinamika perkembangan masyarakat. Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi merupakan salah satu keunggulan Pancasila sehingga tetap dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Dari uraian penjelasan materi di atas, maka di sini dapat Bapak simpulkan, yaitu bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan seperti 1. Di bidang politik dan hukum, yaitu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan berdasarkan pada lembaga negara yang sudah ada dalam masyarakat dan menciptakan lembaga negara yang baru. Kedua, dalam bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. 3. Dalam bidang sosial budaya, bahwa nilai-nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila seperti kekeluargaan, musyawarah, serta gotong royong terus dipelihara, baik nilai-nilai sosial dari luar seperti semangat kerja keras, kedisiplinan, dan sikap ilmiah dapat diterima sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keempat, di bidang pertahanan dan keamanan, bahwa pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan, Pancasila dapat menampung dinamika perkembangan serta dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam membela negara Indonesia dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Anak-anak sekalian, demikianlah berakhir penjelasan materi pembelajaran kita pada hari ini. Maka materi berikutnya, materi yang akan kita bahas minggu depan, yaitu yang ada pada bab 2, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Bapak akan memberi tugas buat kamu untuk kamu kerjakan, yaitu berupa post-test atau PR di rumah. Jawablah soal-soal di bawah ini dengan baik dan benar. Kepada anak-anak kami yang ikut konsultasi, sekarang langsung kamu kerjakan. Jika kamu sudah selesai mengerjakan,
langsung kumpul jawabanmu. Sedangkan anak kami yang PJJ atau online, coba kamu kirimkan ke Discord. Setelah selesai kamu kerjakan, kirimkan atau fotokan ke Discord pada hari ini, paling lambat 1 hari setelah dikerjakan pada hari ini, atau paling lambat besok pagi. Nah, anak-anak kami sekalian, berhubung karena materi pembelajaran kita telah selesai kita bahas pada hari ini, maka sampai disinilah pertemuan kita. Bapak tetap sarankan buat kamu agar kamu tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Maka Bapak ucapkan kembali selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Sekian dan terima kasih.